Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sekar Maulia dengan NPM 25782112. Nah, pada video lesson kali ini saya akan menjelaskan materi modul 5 yaitu number system. Nah, pada bagian 5.1 binary number system. Sini di 5.1 dia sebenarnya itu binary and IPv4 address. Nah, IPv4 address itu sebelumnya ditulis dalam bentuk binary, yaitu angka yang terdiri dari 0 dan 1. Jadi setiap IPv4 dia memiliki 32 bit yang dibagi menjadi 4 bagian atau oktet. Dan setiap oktet dia berisi 8 bit. Nah, di sini ada ya contohnya untuk IPv4 dalam bentuk binary. Seperti ini. Nah, ini kan susah ya dibacanya. Jadi agar lebih mudah dibaca, manusia alamat tersebut diubah menjadi bentuk dotted desimal. Nah, contohnya itu adalah seperti pada contohnya seperti 192.168.10.1 ini, atau 192.168.10.1. Nah, lalu di sini juga dijelaskan bahwa perangkat jaringan itu menggunakan binary untuk membaca alamat IP, sedangkan manusia itu lebih mudah membaca alamat IP dalam bentuk desimal. Nah, di 51.2 ini video yang menjelaskan cara mengkonvert antara binary and decimal numbering system. Lalu kita lanjut aja ke 5.1.3 yaitu binary positional notation. Jadi positional notation ini adalah sistem nilai angka berdasarkan posisi digitnya. Nah, pada sistem desimal basisnya adalah 10. Sehingga nilai posisinya adalah 1000. Ini ya. Jadi nilai basisnya itu adalah 1000, 110, dan 1. Nah, contoh angka yang diberikan ini adalah 102034. Jadi, cara menghitungnya yaitu 1 dikali 1000, 2 dikali 1000, 3 kali 10, 4 kali 1. Yang dia totalnya adalah 100234. Nah, lalu pada sistem binary, biasanya adalah 2, sehingga nilai posisinya adalah ini ya, 2 pangkat 7, 2 pangkat 6, 2 pangkat 5, itu adalah 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1, atau bisa disebut ini sebagai angka magic. Nah, di sini beri contoh nih. Contoh binary-nya adalah 11000000 ya. Nah, jadi kita bisa menghitung nih. Nah, 1 itu dikalkulasi dengan 1 kali 128, 1 kali 64, 0 kali 32, 0 kali 16, 0 kali 8, 0 kali 4, 0 kali 3, 0 kali 1, yang hasilnya adalah 129. Jadi 1100000 adalah 192. Nah, lalu lanjut ke 5.1.5 yaitu convert binary to decimal. Jadi, untuk mengubah binary ke desimal, setiap angka binary itu dihitung berdasarkan nilai posisinya ya. Nah, jadi di sini nilai posisi binarnya adalah 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1. Jika bitnya bernilai 1, maka nilai posisinya dijumlahkan. Nah, jika bitnya bernilai 0, itu maka tidak dihitung. Seperti itu. Contohnya yaitu untuk bagian ini. Untuk yang 11 11000000 itu adalah hasilnya 1628 tambah 64 jadi 192. Lalu untuk convert 101010000 itu adalah 128 tambah 32 tambah 8 jadi hasilnya itu yaitu 168.
Lanjut untuk yang 00001011 itu adalah 8 ditambah 2 yaitu 11. Lalu untuk 00001010 itu adalah 8 tambah 2 yaitu 10. Itu ya. Jadi jika binary ini dijumlahkan, dia menjadi 192.168.11.10. Oke, lanjut untuk di sini ada 51.6 aktivitas binary to decimal conversion. Jadi kita bisa mengecek ya apakah kita sudah memahami apa yang telah kita pelajari. Jadi 16 tambah 8 tambah 4 tambah 2 tambah 1 7 74 78 79. Coba kita cek 79. Cek. Salah. Coba kita langsung solve. Hasilnya adalah 110 ya yang benar. Lanjut di bagian 5.17 yaitu desimal to binary conversion. Jadi sini adalah mengubah desimal ke binary yang dilakukan dengan membandingkan angka desimal dengan nilai posisi binary dari kiri ke kanan. Jadi nilai posisinya adalah 128, 64, lalu 32, lalu 16, lalu 8, lalu 4, 2, 1. Jadi cara menghitungnya itu yaitu jika angka desimal lebih besar atau sama dengan nilai posisi itu ditulisnya 1. Tapi jika angka desimal lebih kecil dari nilai posisi itu ditulisnya 0. Nah, setelah menulis 1, angka desimal itu dikurangi dengan posisi tersebut. Jadi, posisi ini dilakukan sampai semua posisi terhenti ya. Contohnya seperti ini. Nah, ada di dalam gambar ini ya. Lanjut, untuk yang 5.1.8 yaitu decimal to binary conversion example. Jadi, contoh desimal ke binary ya. Contoh alamat IP-nya yaitu 192.168.10.11 diubah ke binary per octet. Oke, di sini dijelaskan nih langkah-langkahnya. Untuk step 1 sampai ke step 10 yang menghasilkan kalau untuk 192 itu dia 1100 lalu 168. Nah, jadi hasilnya itu yaitu seperti yang ada pada gambar ya. Karena jika disebutkan dia terlalu panjang. Lalu di 51.9 dia ada aktivitas mengubah desimal ke binary ya. Nah, ini desimalnya yaitu 168, terus binary-nya yaitu kita isi kosong, terus kosong, lalu 1.1 kosong, 1.1. Lalu kita coba cek. Wah, hasilnya adalah salah. Lalu kita bisa langsung show me. Oke, di sini ada langsung terlihat ya benarnya, yaitu untuk 158 itu 10100010. Oke, lanjut untuk 5.1.11 IPv4 address. Nah, jadi si IPv4 address itu dapat ditampilkan dalam 3 bentuk, yaitu yang pertama ada dotted decimal address, lalu ada octet, dan juga 32 bit address. Nah, kalau untuk octet yang dotted decimal address itu adalah bentuknya ini kan contohnya 192.168.10.10. Nah, ini tuh dia
punya 4 oktet ya. Nah, ini kan dia 4 oktet ya untuk oktet. Jadi setiap oktet itu dia punya tuh bilangan binarinya. Seperti yang ada pada gambar ini ya, saya dipisahkan menjadi 4 oktet. Lalu untuk yang 32 bit address, dia itu bentuk binernya. Jadi IPv4 itu sebenarnya disimpan oleh komputer dalam bentuk 32 bit binary, tetapi ditampilkan dalam bentuk desimal, dotted desimal ini agar lebih mudah dibaca manusia. Karena si komputer itu dia hanya menerima lotnya 0 dan 1 ya. Selanjutnya, kita masuk ke materi 5.2 yaitu hexadecimal number system. Nah, di 5.2.1 dia menjelaskan hexadecimal and IPv4 address. Jadi, selain binary dan desimal, dalam jaringan juga digunakan sistem bilangan hexadecimal. Jadi, hexadecimal adalah sistem bilangan yang berbasis 16 yang terdiri dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, berhenti di 9, lalu seterusnya huruf A, B, C, D, F. Jadi si hexadecimal itu digunakan pada IPv6 address dan MAC address. Nah, IPv6 juga dia memiliki panjang 128 bit dan ditulis menggunakan angka hexadecimal. Ini ya. Jadi setiap satu digit hexadecimal dia memiliki 4 binary bit. Kalau untuk 0 itu contohnya ini ya, 0000, untuk 1 0001 dan seterusnya. Ini sudah ada tabelnya untuk desimal, binary, dan hexadecimal. Nah, lalu si IPv6 itu biasanya ditulis dalam beberapa kelompok hexadecimal yang dipisahkan dengan tanda titik 2. Nah, setiap kelompok itu disebut dengan hexad, yaitu kumpulan 16 bit atau 4 digit hexadecimal. Nah, contohnya di sini ada ya. Contohnya itu yaitu nih 2001.2db8.2achat.1 double titik 2 yaitu double kolon ya. Lalu sini untuk 5.2.2 ini adalah video convert ya, kalau mau convert dari hexa dan desimal. Kita lanjut aja ke 5.2.3 yaitu desimal to hexadecimal conversion. Jadi di sini tuh diajarkan mengubah desimal to hexadecimal itu dilakukan dengan langkah berikut, yaitu yang pertama dia mengubah angka desimal menjadi binary 8 bit. Lalu yang kedua dia membagi binary menjadi 2 kelompok masing-masing 4 bit. Lalu yang ketiga mengubah setiap 4 bit binary menjadi nilai hexadecimal. Nah, sini ada contoh juga ya untuk 168, contoh desimal 168. 168 itu binarinya 10 10 10 10 10 0 0. Nah, itu nanti dibagi menjadi 10 1010 dan 1000. Jadi 1010 itu heksanya A dan 1000 itu heksanya 8. Jadi 168 itu adalah A8 untuk heksadesimal. Nah, untuk 5.2.4 dia hexadecimal to decimal conversion. Jadi dia mengubah hexadecimal ke desimal yang dilakukan dengan cara yang sebaliknya. Jadi langkah-langkahnya yaitu yang pertama mengubah setiap digit hexadecimal menjadi 4 bit. Lalu yang kedua dia menggabungkan binary tersebut menjadi 8 bit. Lalu yang ketiga dia mengubah hasil binary menjadi desimal. Jadi contoh hexadecimalnya itu D2. Nah, D itu sama dengan 11
101. Untuk 2 dia 0010. Lalu untuk D2 dia 1101010. Jadi jika binary yang tadi itu 11010010 itu diubah menjadi desimal, dia kan itu 18 ditambah 64 ditambah 16 tambah 2 sama dengan 210. Jadi jawaban yang benar yaitu D2 itu D2 heksadesimal itu adalah 210 dalam desimal. Mungkin cukup segitu video penjelasan di modul 5 number system dari saya. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.